Pengertian teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks berita adalah suatu teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai peristiwa atau kejadian yang hangat. Jadi pada intinya, teks berita adalah teks yang berisi keterangan tentang suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri teks berita yaitu 1. Menggunakan bahasa baku dan tidak ambigu. Jadi, seorang pembawa berita harus menggunakan bahasa baku, bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan tidak ambigu, yaitu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Jadi, seorang pembawa berita harus menggunakan kata yang jelas, tepat, dan efektif agar penyimak berita pada masyarakat tidak menjadi salah tafsir. Kemudian kedua, memuat unsur-unsur 5W tambah 1H atau adiksimba. Apa sih yang dimaksud dengan adiksimba? Adiksimba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ketiga, berita harus yang terkini atau faktual. Jadi seorang pembawa berita harus mencari berita yang benar-benar terjadi pada saat itu. Kemudian keempat, kalimatnya sederhana. Jadi seorang pembawa berita harus menggunakan kalimat sederhana, kalimat yang umum yang didengar oleh masyarakat Indonesia. Kemudian kelima, bersifat objektif atau apa adanya. Jadi seorang pembawa berita harus bersifat objektif dalam mencari berita, tidak ditambah-tambahkan dan tidak dilebih-lebihkan. Berita tersebut harus sesuai dengan fakta tentang apa yang ada di lapangan. Kemudian keenam, kronologis atau rentetan peristiwa disajikan secara runtut. Kemudian selanjutnya, struktur teks berita yaitu terbagi atas 3, diantaranya yaitu kepala berita atau lead. Pertama, kedua yaitu tubuh berita. Kemudian yang ketiga yaitu ekor berita. Yang pertama, kepala berita memiliki ciri yaitu 1. Bagian pembuka pada teks berita. Kedua, letaknya ada paling atas dan paling awal. Kemudian ketiga, lead dalam isi berita memiliki unsur 5W tambah 1H atau adiksimba. Kemudian kedua, tubuh berita. Tubuh berita memiliki ciri yaitu 1. Tubuh berita letaknya pada bagian tengah isi berita. Kedua, berisi penjelasan secara mendetail dari unsur-unsur 5W tambah 1H atau dalam bahasa Indonesia unsur adiksimba. Jadi artinya yaitu kepala berita yang dijelaskan tadi yaitu unsur adiksimba akan dijelaskan ke dalam tubuh berita secara mendetail, yaitu memiliki dengan cara menggunakan unsur adiksimba. Kemudian ketiga, berisi penjelasan yang lebih panjang karena memuat banyak informasi. Kemudian yang ketiga yaitu ekor berita memiliki ciri yaitu 1. Berisi penutup berita. Kedua, letaknya di paling akhir dari sebuah teks berita. Kemudian yang ketiga, berisi simpulan berita. Kemudian selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita, yaitu 1. Pengguna bahasa bersifat baku. Jadi, penggunaan bahasa bersifat baku yaitu seorang pembawa berita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berlaku. Jadi,
Bahasa yang dapat digunakan dalam menyampaikan berita yaitu bahasa nasional. Bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Jadi, tidak mungkin seorang pembawa berita menyampaikan beritanya dengan bahasa, misalnya bahasa Makassar, karena tidak seluruh masyarakat Indonesia mengetahui bahasa Makassar. Jadi, untuk menyampaikan berita, alangkah baiknya seorang pembawa berita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat bahasa untuk menyampaikan beritanya. Kemudian kedua, menggunakan kalimat langsung. Arti dari kalimat langsung yaitu kalimat yang disampaikan secara langsung oleh narasumber dan memiliki ciri yaitu tanda petik 2. Kemudian ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Arti dari konjungsi temporal yaitu kata penghubung dengan urutan waktu. Misalnya, kemudian, lalu, hingga, seterusnya, sebelumnya, dan setelahnya. Kemudian keempat, menggunakan kata kerja mental atau terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh kalimatnya yaitu memikirkan, memperhatikan, melupakan, dan lain sebagainya. Kemudian kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Jadi, dalam isi teks berita harus menggunakan keterangan waktu dan tempat. Contoh kalimatnya yaitu Andi pergi ke rumah sakit menjenguk bapak pada hari Selasa pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah. Itu adalah contoh keterangan waktu dan tempatnya. Kemudian keenam, menggunakan kata kerja transitif. Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata yang memerlukan objek pada kalimatnya, dan kata kerja transitif ini terdiri atas dua bentuk yaitu aktif dan pasif. Aktif yaitu memiliki rumus, subjek, predikat, dan objek. Dan imbuhan yang digunakan dalam kata kerja aktif yaitu me dan ber. Contoh kalimatnya, Andi memakan tempe. Kemudian rumus dari kata kerja pasif yaitu objek, predikat, dan subjek. Kemudian contoh imbuhannya yaitu di, ter, dan ke. Kemudian contoh kalimatnya yaitu bola ditendang oleh Andi. Kemudian poin selanjutnya yaitu 7. Menggunakan kata kerja pewarta. Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja pewarta? Kata kerja pewarta yaitu sebuah kalimat yang bersifat memberitahukan kepada masyarakat. Contoh kalimatnya yaitu mengklarifikasikan, menyampaikan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, saya berikan contoh teks berita. Kemudian judul beritanya yaitu seperti yang saya beri latar warna biru ini, yaitu hati-hati potensi hujan disertai angin kencang di sejumlah daerah Jawa Barat. Ini adalah judul berita. Kemudian di mana berita tersebut terjadi atau didapatkan yaitu di Bandung. Kemudian bagaimana proses terjadi peristiwa tersebut? Proses terjadi peristiwa tersebut akan terjadi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Barat pada pagi hari hingga malam hari. Kemudian di mana
lokasi atau tempat berita tersebut yaitu di Jawa Barat. Kemudian siapa yang mengalami peristiwa tersebut yaitu warga. Ini ya, ini latar warna orange ini adalah sebuah kepala beritanya. Kemudian selanjutnya yang ini yang saya beli latar warna hijau ini adalah tubuh beritanya. Kalimat yang saya beli atau yang saya blok warna ungu ini adalah contoh kalimat langsung, yaitu disertai dengan ciri tanda petik 2. Kemudian keterangan waktunya itu hari Selasa tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Kemudian yang saya beli blok warna ungu yaitu contoh kalimat kata kerja konjungsi temporal, yaitu misalnya kemudian. Kalimat yang saya blok warna coklat ini adalah proses terjadinya berita tersebut. Kemudian selanjutnya, kata yang saya blok warna ungu ini adalah kata yang konjungsi temporal. Ini adalah contoh kata konjungsi temporal. Kemudian kalimat yang saya beli warna kuning ini atau saya beli latar warna kuning ini adalah ekor beritanya. Kemudian kata yang saya blok warna biru ini adalah sebuah kata pewarta, yaitu misalnya pungkasnya. Kemudian kata yang saya beli latar warna pink ini adalah sumber dari beritanya, di mana sumbernya yaitu dari newsdetik.com. Mungkin hanya ini saja pada video penjelasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ada salahnya, itu datangnya dari saya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.